Halo, selamat berjumpa dalam program MPR Menggali Permata Rohani. Dalam program ini, kita akan menggali isi Alkitab dalam perikop yang kita baca bersama-sama. Kita berusaha menemukan permata-permata rohani yang dapat kita pakai dalam kehidupan kita berdasarkan ayat-ayat yang kita bacakan. Sebelum kita mulai, siapkan terlebih dahulu alat tulis untuk dapat mencatat permata-permata rohani yang mungkin kita temukan sehingga kita tidak mudah melupakannya. Baiklah, sebelum kita belajar bersama, mari kita mohon pimpinan dan pertolongan daripada Roh Kudus agar kita memiliki kemampuan untuk dapat memahami dan mengerti apa yang kita pelajari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan kami untuk dapat belajar akan firman-Mu. Kami rindu kami dapat menggali permata-permata rohani yang dapat kami pakai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Program menggali permata rohani kali ini merupakan bagian pertama dari rangkaian pelajaran atau penggalian surat Roma. Sebelum kita menggali lebih jauh tentang surat Roma, maka perlu kita ketahui sedikit sekilas tentang latar belakang surat Roma ini. Surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus pada sekitar tahun 57-58 Masehi. Dan surat ini ditulis di kota Korintus, di rumah Gaius, pada akhir perjalanan misioner Paulus yang ketiga. Dan Paulus tidak menulis sendirian surat ini, tetapi dia dibantu oleh Tertius. Hal ini dinyatakan di dalam surat Roma pasalnya yang ke-16 ayat 22-23 dan juga dalam pertama Korintus pasal 1 ayat 14. Baiklah, kita akan masuk di dalam penggalian kita. Dalam bahagian pertama ini kita akan belajar dan menggali dari surat Roma pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Surat Roma pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Tindakan seseorang sangat erat dipengaruhi oleh pikiran yang ada di dalam dirinya. Jika pikiran itu negatif, maka besar kemungkinan tindakan yang dilakukannya juga akan negatif. Jika pikirannya positif, maka tindakannya pun juga akan positif pula. Perubahan pemikiran dapat mempengaruhi perubahan tindakan. Rasul Paulus yang dahulunya dikenal sebagai seseorang
yang membenci Yesus, bahkan dia berupaya untuk membunuh setiap orang Kristen yang ditemuinya. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, terjadilah perubahan di dalam pola pikirnya yang juga kemudian mengubah tindakan hidupnya. Dari seorang pembenci orang Kristen, justru ia menjadi seorang Kristen, bahkan mengajar tentang Kristus untuk banyak orang, termasuk kepada orang-orang Roma yang tulisannya kita baca. Dari perikop atau pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam surat Roma ayat 1 hingga ayat yang ke-17, mari coba kita gali bagaimana pemikiran atau pandangan Paulus tentang Yesus, tentang siapakah Yesus. Secara khusus, lihatlah di dalam ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Secara daging atau jasmani, Yesus di mata Paulus adalah keturunan Raja Daud. Dengan kata lain, dia adalah bangsawan. Hal ini terdapat di dalam ayatnya yang ketiga. Dan secara rohani, Yesus di mata Paulus adalah anak Allah yang hidup, yang berkuasa. Dan ini tertulis di dalam ayat yang keempat. Bagaimana dengan Anda? Mungkin Anda menemukan jawaban yang berbeda? Silakan cantumkan di dalam kolom komentar di bawah supaya kita dapat berbagi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pandangan Paulus terhadap jemaat Roma. Ayat yang menjadi acuan adalah ayat 6, 7, dan 8. Bagaimana dengan jawaban Anda? Saya menemukan setidaknya ada 3 hal pandangan Paulus terhadap jemaat di Roma. Dalam ayat yang ke-6 dinyatakan bahwa jemaat adalah milik Kristus. Sedangkan pada ayat yang ke-7, jemaat dikasihi oleh Kristus. Dan ayat yang ke-8, iman jemaat dikenal di seluruh dunia. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Paulus, siapa dirinya dan apa rencananya untuk jemaat Roma? Di dalam ayat-ayat ini saya menemukan ada beberapa hal yang dinyatakan Rasul Paulus tentang dirinya. Di dalam ayat yang pertama, ia mengatakan bahwa dirinya adalah hamba Kristus dan juga seorang rasul untuk memberitakan Injil. Di dalam ayat yang ke-9, Paulus merupakan seorang pelayan Allah dalam pemberitaan Injil. Dan di dalam ayat yang ke-10 termuat kerinduan Paulus atau keadaan Paulus yang selalu mengingat jemaat di Roma dan selalu berdoa untuk mereka. Di dalam ayat yang ke-11 terdapat kerinduan Paulus untuk mengunjungi jemaat Roma, bukan sekadar untuk jalan-jalan tetapi untuk membagikan karunia rohani dan penguatan iman buat jemaat Roma. Dan dalam ayat yang ke-14, Paulus merasa punya hutang terhadap jemaat Roma karena belum pernah mengunjungi mereka untuk memberitakan Injil, termasuk kepada orang-orang yang lain yang ada di Roma. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Injil menurut Paulus? Di dalam ayat yang ke-16 dinyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sedangkan pada ayat 17, Paulus menganggap bahwa oleh Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan menuju kepada iman. Jadi Injil bersumber dari iman dan menuju kepada iman.
Pertanyaan selanjutnya merupakan pertanyaan yang bersifat lebih pribadi. Saya tidak akan memberikan jawaban saya terhadap pertanyaan ini, tetapi silahkan Anda mencatat jawaban Anda untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Menurut Anda sendiri, siapakah Yesus? Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda, siapakah Anda di mata Tuhan dan kaitannya dengan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di sekitar Anda? Pertanyaan yang terakhir, bagaimana pandangan Anda terhadap orang-orang yang ada di sekeliling Anda? Baik orang-orang percaya maupun orang-orang yang belum percaya. Serta bagaimana rencana Anda terhadap mereka? Bandingkanlah pandangan Anda dengan pandangan yang diberikan oleh Paulus. Bagaimana dengan temuan permata rohani saudara? Jika ada jawaban-jawaban yang tidak sama dengan yang saya ungkapkan, silakan Anda tuliskan dalam kolom komentar, sehingga itu akan dapat turut menambah perbendaharaan permata rohani saya maupun juga orang-orang yang mengikuti program ini. Jawaban atas pertanyaan yang sifatnya pribadi tidak perlu Anda mencantumkannya dalam kolom komentar, kecuali Anda ingin itu sebagai bahan doa untuk kami yang mengikuti program ini turut mendoakan Anda. Jikalau Anda diberkati dengan program ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar supaya Anda dapat menikmati program-program selanjutnya, dan juga tekan tombol like serta share program ini sehingga ini dapat dimanfaatkan juga atau orang-orang lain, kenalan Anda, kerabat Anda dapat juga belajar bersama-sama dan menemukan permata-permata rohani dalam hidup mereka. Di penghujung program ini, mari kita satu di dalam doa. Saya akan mendoakan Anda untuk rencana-rencana yang sudah Anda catat agar dapat dilaksanakan di kemudian hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk belajar akan firman-Mu, untuk menggali permata-permata rohani yang berharga bagi kehidupan kami ke depan. Hamba menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti program ini sejak awal hingga akhir dari program ini. Ada rencana-rencana yang Tuhan tanamkan dalam diri mereka. Tuhan kiranya menolong, memampukan semua rencana ini, sehingga bukan saja kami memperoleh permata rohani untuk diri kami, tetapi kami juga dapat membagikannya buat orang-orang lain yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segalanya. Juga mendoakan untuk program ini kiranya dapat terus berkelanjutan dan semakin banyak orang yang diberkati atasnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya program ini bermanfaat buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.